Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel Amarkun Series. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Dan selamat bergabung ke dalam pembahasan alur cerita film Soul Land. Melanjutkan pada kisah sebelumnya di mana Tangsan dan kawan-kawan berjuang melawan ganasnya tim Badak Gila. Yuk kita saksikan sama-sama keseruan pada kisah sekarang. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan, pasang headset, dan selamat menyaksikan. Kedua tim berjalan memasuki arena pertempuran yang begitu megah dengan kapasitas 20.000 penonton. Tidak heran karena pergelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian, mulailah mereka saling menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian, sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu juga dengan tim Akademi Tiando, yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yo Tianfeng yang memiliki roh pelindung istimewa, yaitu naga petir biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mereka ini memiliki komposisi yang sangat lengkap. Mereka punya serangan terkuat, pergerakan cepat, pertahanan sempurna, serta memiliki tipe support terbaik. Dai Mubai memulai serangan pertamanya dengan niat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu. Sayangnya ia tidak cukup kuat untuk menembus pertahanan dari penyu hitam tersebut. Kemudian Tianfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Dai Mubai menggunakan skill pertamanya, yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari serangan tersebut dapat menyilaukan seluruh arena. Beruntung Tangsan bertindak cepat menarik Dai Mubai, sehingga ia terhindar dari serangan tersebut. Giliran divisi dari Sri Lanka yang maju untuk menyerang guna mengobrak-abrik formasi lawan. Sementara Tangsan sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang ia gunakan cukup untuk membuat Tianfeng terpukau, karena Tangsan begitu dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah seperti sudah menyatu dengan dirinya, seperti tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota timnya dalam waktu yang bersamaan. Kali ini, Yo Tianfeng lah yang salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah, membuatnya masuk ke dalam perangkap tim Sri Lanka. Sekilas kita diperlihatkan flashback ketika Tangsan memimpin diskusi yang membahas strategi pertempuran melawan tim Tiando. Tangsan berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya, karena kekuatannya yang spesial membuat ia akan sangat percaya diri, sehingga hal ini bisa mereka manfaatkan untuk memberinya perangkap. Di luar arena, Master Xiao sangat mengagumi kehebatan Tangsan yang sangat hebat dalam menyusun strategi, menjadikan Dai Mubai sebagai umpan kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuannya sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tianfeng agar menyerang Tangsan dan memasukkannya ke dalam jebakan. Dengan ini, pihak Sri Lanka lah yang memegang lajunya pertarungan. Di dalam jebakan tersebut, tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Ma Hongjun. Sedangkan Tangsan berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara tim Tiando yang lainnya hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Ma Hongjun. Ketika Tianfeng mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri, di sisi lain Dai Mubai sudah siap dengan gelombang harimau penghancurnya. Menyaksikan Tianfeng terluka parah, wakilnya yang bernama Du Guyan sangat emosi, sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular giok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut dapat langsung membunuh lawan dengan sekejap, hanya dengan sekali sentuh. Menyadari serangan tersebut, Tangsan langsung segera bertindak cepat dan menarik mundur teman-temannya. Terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang. Kala Tangsan memiliki cara untuk mengatasi racun ular giok milik Du Guyan dan penetra racun yang sudah ia siapkan. Tentunya pengetahuannya tentang dunia racun yang cukup luas dari ingatan saat ia berada di Sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut, karena selama ini tak pernah terpikir sedikit pun untuk menetral racun dari ular giok yang sangat terkenal cukup kuat. Dari belakang tim Tiando masih tersisa Ling Ling tipe support dengan teknik lautan 9 hati yang dapat melakukan healing area untuk menyembuhkan anggota timnya. Jika teknik ini berjalan lancar, maka tim Tiando sangat bisa membalikan keadaan.
Kini pertarungan kedua tim yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terjadilah bentrokan antara kedua tim. Meski luka Tian Feng sudah disembuhkan, namun energi rohnya belum sepenuhnya pulih. Sementara Zuzu King masih beradu kecepatan dengan seorang anggota tim Tiando yang bernama Osler, yang memiliki roh pelindung macan tutul. Sama halnya dengan Ma Hongjun yang tengah one by one menghadapi tim lawan yang setipe. Namun tim Sri Lanka kurang diuntungkan karena terdapat perbedaan level dan jumlah cincin. Di sisi lain, Tang San dan Xiao Wu tengah menghadapi Simo bersaudara yang memiliki roh pelindung penyu hitam. Walaupun mereka ini ahli pertahanan, mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan cangkangnya untuk menyerang meski di waktu yang bersamaan membuat pertahanannya menjadi menurun. Hal ini dimanfaatkan Xiao Wu untuk menyerang. Namun sayangnya, kali ini Tang San salah perhitungan. Cangkang-cangkang itu dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memotong tali akar Tang San agar ia tak bisa lagi menarik Xiao Wu. Kini Xiao Wu masuk ke dalam perangkap. Teleportasinya pun tidak ada artinya karena memiliki batas jarak yang pendek. Akibatnya ia terluka sangat parah karena menerima serangan telak dari Simo bersaudara. Ma Hongjun yang menyaksikan itu mengerahkan seluruh kekuatannya dengan melepaskan aungan Phoenix. Begitu pula Zuzu King dan Dai Mubai melakukan teknik Fusion Roh gabungan Harimau Putih Neraka. Teknik tersebut sangatlah kuat sehingga mampu menggetarkan seluruh arena dan memukul mundur tim Akademi Tiando. Setelah kejadian itu, Simo bersaudara bersiap-siap menerima amukan sang Raja Rumput Biru Perak. Tang San pun tak akan menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi, ia mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk pertama kalinya di arena pertempuran. Di waktu yang bersamaan, Tang San menggunakan skill ketiganya, yaitu jaring laba-labanya, untuk menjatuhkan lawan pengguna roh sayap angin. Selanjutnya ia memancing Simo bersaudara untuk melancarkan serangan terkuatnya, yang kemudian justru ia arahkan serangan tersebut menuju sang ketua tim. Setelah itu ia bergerak cepat untuk menjatuhkan Simo bersaudara. Dan tanpa jeda, ia berlari ke arah Duguyan. Diperlihatkan racun Duguyan sama sekali nggak mempan karena basic laba-laba Tang San juga termasuk teknik yang beracun. Dengan tatapan yang sangat dingin, Tang San menangkap Duguyan dan seolah-olah memiliki hasrat ingin membunuhnya. Melihat hal itu, Tian Feng menyuruh Tang San untuk melepaskannya dan menyatakan kalau timnya sudah menyerah. Emosi Tang San perlahan mulai surut. Mengingat pesan dari gurunya yaitu Master Xiao, ia lalu menyerap kembali racun yang sudah mulai menyebar ke tubuh lawan-lawannya sebelum menjalar menuju jantung dan membunuh mereka. Kemudian ia meminta Ling Ling yang memiliki teknik penyembuhan yang sangat cepat untuk menyembuhkan Xiao Wu yang tengah terluka. Dengan ini, kemenangan pun sudah diumumkan, dengan 7 monster Sri Lanka sebagai pemenangnya. Setelah tim Sri Lanka berhasil mengalahkan tim Tiando, dengan penuh kekecewaan, mereka pun saling menyalahkan diri mereka masing-masing. Namun sang guru bernama Xing Ming kembali memberikan mereka semangat bahwa kekalahan ini bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan menjadi pelajaran yang bagus buat mereka untuk menghilangkan sikap sombong. Dikarenakan selama ini mereka tidak pernah terkalahkan di setiap arena pertarungan roh, serta membuat mereka agar lebih baik ke depannya. Sementara di pihak Sri Lanka, mereka sangat senang dan gembira atas kemenangan yang luar biasa ini. Dengan ini, latihan tahap 2 sudah berakhir, dengan masing-masing mereka berhasil mendapatkan lencana perak. Di tengah pembicaraan mereka, Xin Ming, guru dari Akademi Tiando, tiba-tiba datang dan langsung memberikan hormat terbaiknya kepada Kepala Akademi Flander dan Guru Zhao. Ternyata Guru Xin Ming ini adalah dulu juga murid dari Akademi Sri Lanka dan termasuk salah satu murid yang berbakat juga. Itulah kenapa kemarin Guru Xin Ming mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak melukai keras murid-murid dari Akademi Sri Lanka. Namun siapa sangka, malah murid-muridnya lah yang harus menelan pil pahit dari sebuah kekalahan. Flander kemudian memperkenalkan Xin Ming kepada Master Xiao yang merupakan guru baru di Akademi Sri Lanka. Akan tetapi ketika Xin Ming memberikan hormat kepada Master Xiao pun menolaknya. Flander pun mengatakan kalau Master Xiao ini adalah paman dari muridnya yaitu Yao Tianfeng.
Namun terlihat jelas kalau Master Xiao merasa tidak nyaman kalau Flander membahas hubungannya dengan Yo Tianfeng, klan tiran naga petir biru. Ia pun menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan lagi dengan klan tiran naga petir biru, dan ia pun langsung meninggalkan aula pertemuan dengan raut wajah yang masam. Akhirnya seluruh murid Sri Lanka disuruh mengambil hadiah yang sudah dijanjikan penyelenggara pada pertarungan sebelumnya, dan harus menukarkan poin mereka untuk mendapatkan lencana perak sebagai tanda kelulusan ujian tahap kedua. Setelah poin dihitung, ternyata Tangsan memiliki poin tertinggi yaitu 5.000 won. Sementara yang lain rata-rata memperoleh poin sekitar 2.000 won. Hal ini karena selain pertarungan tim dan pertarungan 1 lawan 1, ia juga mengikuti pertarungan 2 lawan 2. Dengan poin sebanyak itu, Tangsan menjadi top global dalam pertarungan arena roh di seluruh dataran Daoluo. Mereka lalu menerima lencana mereka masing-masing, dan hanya Tangsanlah yang mendapatkan lencana emas, sedangkan teman-temannya yang lain mendapatkan lencana perak. Sementara itu, kita diperlihatkan tim dari Akademi Tiando yang berjalan terseok-seok sedang beranjak kembali ke hotel mereka. Di tengah perjalanan, muncul Master Xiao yang mengajak Yo Tianfeng bicara empat mata, sehingga ia menyuruh teman-temannya untuk jalan duluan, sedangkan ia mau berbicara empat mata dengan pamannya. Master Xiao memulai percakapan dengan memuji keponakannya tersebut yang telah berusaha keras dan mencapai level yang fantastis di usianya yang sekarang. Dan Master Xiao menanyakan kabar ayah dan kakeknya. Ia pun menjawab bahwa kabar mereka baik-baik saja, walaupun kakek sudah semakin tua dan lemah. Dan ia menjelaskan bahwa ayah dan kakeknya sangat merindukan pamannya dan menginginkan ia pulang ke klan tiran naga petir biru. Akan tetapi Master Xiao menolaknya dan mengatakan kalau itu mustahil karena hubungan dia dan klan naga petir sudah lama berakhir. Beralih membicarakan pertarungan hari ini, Tianfeng meminta maaf karena kalah dalam arena pertarungan roh dan membuat malu klan tiran naga petir biru. Namun sebenarnya bukan kalah melawan tim Akademi Sri Lanka, melainkan kalah melawan sikap angkuh dan sombong dari dirinya sendiri, sehingga dengan sangat mudah masuk ke dalam jebakan musuh. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Tianfeng untuk menjadikan pertarungan itu sebagai pelajaran, untuk terus berlatih menjadi master roh yang kuat di kemudian hari. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya, yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!